Kita pengen dapat makom yang tinggi, makom yang mulia, makom yang luhur, derajatnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi, fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka dia tidak penceramah, tapi pahala dia lebih banyak dari pahala penceramah. Kenapa? Dia yang merekam, dia yang mengangkat, dia yang mengupload, dia yang men-share. Dan ketika itu ditonton oleh seluruh orang di permukaan bumi, mengalir pahalanya. pindahkan ke hareup. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala disimpan di tengah-tengah bagian mata. Ini apa namanya ini? Bagian daripada tengah-tengah alis Nabi Adam alaihissalam. Itu karena saking bercahayanya mengalahkan cahaya-cahaya yang lain. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurnya sudah diciptakan meskipun orangnya belum diciptakan. Dipindahkan ke bagian depan, baru kemudian itu malaikat ternyata bukannya menghindar, malah pindah ke bagian depan. Sehingga Nabi Adam alaihissalam lalu kemudian minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku tidak pernah melihat betapa cahaya yang hebat itu, lalu kemudian bisa memancarkan cahaya yang luar biasa sehingga malaikat-malaikat lalu kemudian senantiasa rindu ingin melihat daripada cahaya tersebut. Jika begitu ya Allah, pindahkanlah cahaya tersebut ke dalam jariku sehingga aku bisa terus memandangnya dan menciuminya." Gitu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pindahkan ke dalam ke bagian jempolnya Nabi Adam alaihissalam, lalu kemudian diciumilah itu oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka jadi salah satu ajaran alimul ulama kita, kalau dengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kemudian kita ikuti bacaan muazzin, cium tangan kita, lalu kemudian usapkan di mata kita sambil kita berucap marhaban bizikrillahi ta'ala wa qurrati a'yunina bika ya Rasulullah. Mudah-mudahan sebelum kita berumur 40 tahun kita sudah mampu bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain amalan-amalan yang lain, ya salat sunnah kemudian kita jaga. Jangan yang wajib doang. Karena kalau yang wajib ditunaikan itu kewajibannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sunnah ditunaikan, Allah lalu kemudian mendapati laporan kita melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba, baginda Nabi dapat laporan umatnya melakukan apa yang dicontohkan Nabi. Jadi dua laporannya. Wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnah kepada Allah dan kepada Nabi. Maka Nabi akan kemudian melihat, oh ada orang-orang yang kemudian mengakui sebagai umatnya Nabi, mengikuti ajaran dan contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau habis sholat jangan lupa, ya sebelum sholat qabliyahnya laksanakan, ba'diyahnya laksanakan. Ya kalau bisa lalu kemudian sholat sunnah-sunnah yang lain, duha laksanakan. Lalu kemudian tahajud apalagi. Ya fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita pengen dapat makom yang tinggi, makom yang mulia, makom yang luhur, derajatnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi, fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka tahajudlah kita. Dasarnya kita banyak dosa sih. Ya alarm cuma dipayahan mul. Urang mah es make. Ya tapi niatin para jemaah, ya, khususnya para santri niatin. Supaya apa? Supaya sebelum kita berumur 40 tahun mampu bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.